Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashabihil kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya kita kembali dengan niat insyaallah ikhlas untuk menuntut ilmu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga nikmat ini senantiasa kita syukuri sehingga Allah beri nikmat-nikmat yang senantiasa bertambah, yang membuat kita sentiasa pula bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad alaihi abdul salati wa atamu assalam, pada para ahli baitnya, para sahabatnya, para tabi'in dan siapapun yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Kembali kita melanjutkan pelajaran hadis kita bersama Imam Muslim rahimahullah. Masih belum selesai ya, bab taswiyati as-sufuf, bab tentang meluruskan saf wa iqamatuha wa fadlil fal awal, keutamaan saf terdepan, wal izdiham ala saffil awal, serta berebut dan berlomba untuk mendapatkan saf pertama, dan mendahulukan ulil fadli wa taqribihim minal imam, dan mengutamakan orang-orang yang punya kelebihan, orang-orang yang lebih berilmu, orang-orang yang lebih mulia untuk dekat solatnya di belakang imam. Kita sampai pada hadis yang ke 104 ya, atau 433 dari awal kitab ini. Afwan, hadis yang ke 130, maaf, 438. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Syaiban ibn Farrukh, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Syaiban ibn Farrukh al-Habati al-Ubulli. Qala haddatsana Abu al-Ashhab, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu al-Ashhab, yaitu Ja'far ibn Hayyan as-Sa'di al-Basri, an Abi Nadrah al-Abdi, dari Abu Nadrah al-Abdi, yaitu Al-Munzir ibn Malik ibn Quta'ah. Al-Munzir ibn Malik ibn Quta'ah al-Abdi al-Basri. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, salah satu sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran,
Nabi melihat sebagian atau di antara sahabatnya ada yang suka cari sop paling belakang. Jadi ada juga rupanya ya. Jadi suka membelakang-belakang gitu. Faqala lahum, lalu Nabi SAW ingatkan mereka, taqaddamu, majulah kalian ke depan. Fa'tammu bi, maka ikutilah aku, walyatamma bikum man ba'dakum, dan orang yang datang setelah kalian hendaknya mengikuti aku melalui gerak kalian. Kan tidak terlihat oleh mereka Nabi alaihissalatu wassalam. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Satu kaum senantiasa mereka mencari yang paling belakang, akhirnya memang mereka selalu dibelakangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sesuai pula dengan bab ini, bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk mengisi saf yang di depan. Jadi sebab urutnya ada di antara mereka yang mungkin karena segan dekat-dekat di belakang Nabi SAW. Tidak mungkin sasab je Abu Bakar misalkan, sasab je Umar, jadi mereka di belakang. Mungkin perasaan itu wallahu alam, dan itu juga sebagian kita datang ke masjid juga dengan perasaan yang sama. Nah, akhirnya biarlah saya belakang-belakang aja lah, acul ada lu, ustaz ada lu, dan sebagainya. Jadi kalau masalah ini kadang-kadang orang ada segan-segannya, do basa-basinya, atau ada rasa kurang percaya diri untuk sholat di saf depan. Pertama mungkin karena segan, yang kedua mungkin karena tidak tahu, yang ketiga mungkin karena tidak mau tahu. Kan ada kan, sudah tahu sebenarnya, cuma tidak mau tahu. Karena kalau depan nanti imam lu selesai zikir ulah sudah sogan lo togak kan, itu kan. Jadi banyaklah sebab-sebabnya. Maka ketika Nabi melihat itu, Nabi ingatkan, taqaddamu, kenapa kalian di belakang? Kenapa kalian belakang? Karena kalian itu sebaiknya solat dekat dengan imam. Karena semakin dekat imam, semakin besar fadilatnya dan keutamaannya. Sudah lewat beberapa hadis dan sudah sering kita dengarkan bahwa saf pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, pokoknya yang paling depan paling utama. Seperti juga akan disebutkan dalam beberapa hadis setelahnya, bahwa saf laki-laki yang terbaik itu adalah yang paling depan. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi juga ingatkan akibat dari sering membelakang itu, atau sering ambil tempat di belakang, akhirnya kita jadi orang belakang. Mana fulan di belakang, setiap tanya di belakang gitu. Aku nak belakang juga jangan terlalu paling belakang. Kami pernah rapat di suatu tempat, sebuah lembaga, selalu yang jadi kepalanya ibu-ibu. Ada salah seorang senior bilang, apa jangannya Wantino tahu jadi pemimpin awaknya kan. Tuh, dia nakal jawaban nakalin, sebutnya jawaban paknya apa padanya, nyeko Pak Prof. Awak nyatan kalau datang ke ruang rapat, walaupun dah lalu sampai tauin cai tompek paling belakang. Tapi ibu-ibu kalau datang tauin cai paling depan. Kan ya contoh. Atau apa-apa walaupun copek tiba cai paling belakang, lesonang mokoknya. Iya depan kan nampak doang karena sagawi ruang bahasanya kan, kalau belakang bisa menondong kan. Atau kalau sudah acara bisa capek kalau apalagi makan
Kalau makan bahasa apa nama bapak jatah kadang sei sang mulia kawan dek le dalu nampi dua kan. Kawan nengok dua dia ambil tiga dia. Hanya pas sampai dua boleh belakang. Jadi saya mau dapat salatnya lah ambil dia makan. Gitu. Ma'asyal kiram dirahmatillah. Jadi karena ibu-ibu selalu di depan, pemimpin itu selalu terdepan. Akhirnya dipilihlah pemimpinnya kaum wanita karena mereka yang selalu tampil depan. Yang laki-laki selalu suka ke belakang. Itu barangkali efek daripada bapak-bapak suka milih. Ya, seperti kata Nabi alaihissalam, ya la yazul qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Seseorang atau suatu kaum sering pilih paling belakang, akhirnya mereka memang ditempatkan paling belakang. Ini peringatan ini jangan-jangan juga paling belakang juga masuk ya surga. Karena pahala yang sholat di depan berbeda dengan pahala yang sholat paling belakang. Apalagi yang belakang tuh yang terlambat, boh. Yang terlambat, yang masbuk. Nah, oleh itu maka ini hadis menunjukkan keutamaan menyempurnakan saf yang di depan dulu baru ke belakang. Tapi kalau kita yang datang belakangan iyalah. Tapi kalau seandainya kita datang lebih awal maka segeralah maju ke saf yang di depan. Tapi jangan lupa seperti yang pesan biasanya. Kadang-kadang dek saking semangat ke depan, muazzin ndak dapat tampil dah. Kan ya? Muazzin kan tu kamat di kayak mik depan tu. Selalu balik lapan masuk depan. Akhirnya muazzin payah dok kalu jai tampil dapat paling belakang. Kalau lah di depan muazzin tu jadi sija dia setinggan seorang. Ni kau dok suara dah. Apa? Sampai sempit. Ya, subhanallah. Bukan karena sempit, karena memang tidak ditinggalkan tempatnya. Ya seolah-olah, apalagi kalau muazzinnya mahasiswa gharib pula kan. Oleh sebab itu, tinggalkan bagi mereka karena muazzin itu keutamaannya luar biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia juga datang lebih awal. Kemudian beliau melanjutkan, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah Ar-Raqashi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi Al-Basri, qala hadatsana Bishr ibn Mansur, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Mansur, Anil Jurairi, dari Al-Jurairi Ja'far bin Iyas Al-Jurairi, an Abi Nadrah, dari Abu Nadrah, yaitu Abu Nadrah Al-Abdi yang tersebut dalam sanad sebelumnya, yaitu Munzir ibn Malik ibn Quta'ah Al-Basri Al-Abdi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri Sa'id ibn Malik ibn Sinan, qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi muakhkharil masjid fa dzakara mithlah. Nabi melihat sekelompok orang ada di belakang, di bagian belakang masjid. Lalu dia ingatkan, maju taqaddamu, kenapa kalian di belakang? Lalu sudah disebutkan hadis seperti yang disebutkan di lafaz sebelumnya, hendaknya kalian itu kalau bisa saya yang kalian lihat. Kalian lihat. Mereka kaum muslimin pada umumnya pada masa itu, mereka itu memang kalau bisa tidak ada pernah melihat bahu orang, berarti dia selalu paling depan. Yang dilihat adalah bahunya Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ada sebagian yang mungkin seperti tadi perasaannya awak junior tiba-tiba maju pula ke depan. Kalau memang kita yang pertama sampai ya kita isi yang di depan, kecuali ada yang disiapkan untuk ya misalnya orang-orang yang dimuliakan, misalnya para imam, seperti kalau di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi misalnya kan ada disiapkan untuk imam-imam kan. Imam ini kan banyak tuh. Jadi ada imam yang bertugas, ada imam yang tidak bertugas. Artinya yang siap sedia untuk, maka disiapkan untuk mereka. Karena kalau lapel lah diisi ruang sadu, imam lo dapat togak kan. Jadi terpaksa
disiapkan tempatnya karena keutamaan mereka tadi. Karena keutamaan mereka tadi disiapkan untuk mereka tempat itu. Apalagi pada zaman sekarang, orang sekarang kalau dibiarkan kalau biasa ngangkatin imam sudesnya jadi imam Masjidil Haram gitu. Nah, termasuk dijago. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi depan itu kan panjang. Depan itu panjang. Misalnya masjid kita berapa muat nih, Bang? 26. Oh, 26 sudah dihitung ya? Sudah dihitung Pak Haji ya? Dikira-kira, alhamdulillah, masya Allah. Kalau gitu saya sama juga perkiraan gitu. Sekitar itu lah ya, 25, 26 sampai 30. Kalau kadang-kadang ada 30 atau mau ya, yang suka Pak Haji mungkin 25-nya. Mana kau sih? Kalau dia mandang kayaknya kadang nyoba dodan lah. Jadi kaum muslimin muslimat. Kalau saya itu siapa ikut juga aja. Dulu 5 sampai 9. Kini 9 sampai. Bawa liang aku. Allah musta'an. Padahal banyak makan dahulu pada kini lah. Iya bang, banyak makan dahulu pada kini lah bang. Kalau dahulu isu orang dia bawa makan. Iya. Kalau kini tambah isu. Tapi kenyataannya enggak. Ya dulu bisa bertambu sampai 3 kan, tapi kui aja. Kini dah mau dibutambu dah mau gila. Karena terpaksa ikutnya mak ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Dinar, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Dinar al-Baghdadi, Abu Ishaq al-Baghdadi at-Tammar, wa Muhammad ibn Harb al-Wasiti, dan Muhammad ibn Harb al-Wasiti. Qala, keduanya berkata, haddatsana Amru ibn al-Haytham, telah menceritakan kepada kami Amru ibn al-Haytham Abu Qatan. Qala haddatsana Syu'bah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, adalah salah satu ulama hadis yang pertama memeriksa kesahihan hadis di Basrah. Beliau tak punya guru kecuali thiqah, atau tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Mungkin di antara gurunya ada yang tidak thiqah tapi dia tidak riwayatkan hadisnya. Karena beda antara menerima dengan menyampaikan. Jadi ketika tahammul kita kan nggak tahu mana yang thiqah mana yang tidak di awalnya. Yang ketika menyampaikan baru kita punya bahan untuk seleksi. Apa sebab? Karena di awal menuntut ilmu para ulama itu mereka kumpulkan hadis, setelah dikumpulkan ternyata riwayat sebulan dengan sebulan berbeda. Ternyata riwayat sebulan dengan sebulan berbeda, akhirnya diperiksa oleh mereka mana yang benar di antaranya. Makanya orang tidak melihat siapa gurunya dari awal, tapi siapa yang diriwayatkan ilmunya olehnya. Ya, siapa yang ilmunya diriwayatkan. Sebagian kita keliru. Ya, keliru dia tengoknya siapa gurunya. Ya gurunya kan banyak. Gurunya banyak. Walaupun tidak dipungkiri pengaruh guru kepada murid ada. Tetapi yang menentukan hasil sesungguhnya adalah apa yang dihasilkan olehnya. Makanya Yahya bin Ma'in, Imamul Jarh wa Ta'dil, mengatakan iza katabta faqammish. Ketika menulis, maksudnya di waktu menuntut ilmu, buka kumasnya, kumpulkan semuanya. Makanya beliau ketika datang ke Yaman, dia tahu itu ada nuskha hadis palsu di dalamnya, tapi dia hafalkan. Tapi apakah itu yang disampaikannya? Ya tidak. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, kenapa ini Yahya kau pakai ini dihafalkan pula? Apa jawabannya? Saya sengaja menghafalnya supaya nanti tidak datang dasman di mujallai terus sabuin ke uang hadis kau sahihnya dan langsung sabuin tak buat hadis sampai. Itu maksudnya. Jelas? Jadi kadang-kadang untuk nak tentu terpaksa kadang-kadang menuntut ilmu, atau di awal orang dalam awal menuntut ilmu dia tidak tahu.
yang menjadi patokan apa yang diyakininya, apa yang diamalkannya, apa yang disampaikannya. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan wa idza haddatsta fafattish. Ketika menyampaikan diperiksa. Diperiksa. Apa gunanya antum ketika menuntut misalnya oke lah enggak ada gurunya yang ghairu thiqah. Enggak ada ndak wong siko sodo. Nah. Tetapi yang antum sampaikan berbeda dengan apa yang antum tuntut. Sah? Istilahnya tidak nampak sesuatu yang dipelajari itu dari apa yang kita lakukan. Apa gunanya? Jadi yang dilihat itu adalah produknya seperti apa. Karena bisa saja dari proses akhirnya tahu mereka mana yang hak, mana yang batin. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syu'bah bin Al-Hajjaj la yuhaddithu illa an thiqah. An Qatadah, dari Qatadah ini mu'an'an, tapi an'anatu Qatadah diberikan oleh Syu'bah seperti kata Imam Ibn Salah dan selainnya mahmulatun ala sama', bahwasanya itu tidak ada tadlisnya karena Al-Amash Qatadah mudallis, tapi kalau dari Syu'bah aman sebab dia bilang kuntu anzuru au atafaqqadu syafatai Qatadah, saya perhatikan bibirnya Syekh Qatadah itu. Idza qala haddatsani aw sami'tu katabtu. Kalau dia bilang haddatsana, diceritakan oleh guru kami, baru saya tulis. Kalau dia bilang an, saya enggak. Sebab apa? An itu biasanya bisa tadlis. Pahamnya enggak? Mudallis? Buat contoh ya. Tapi kalau enggak paham juga dan sabuin enggak. Nah, misalnya Syekh berguru ke Ambo, iyanya leng aku enggak aku beda salamu apa su. Nah, sudah itu Syekh juga hadir di majelis kita. Suatu hari Haji tidak hadir, mungkin tidak nikah misalnya. Iya kan? Iya. Nah, misal kan tidak nikah, sudah itu tentu tidak hadir kan. Akhirnya tanya ke Ustaz Masnur, apa hadis malam tadinya? Sebenarnya qala haddatsana Dasman, ya kan? Qala haddatsana ila akhirih. Baik. Tiba-tiba Haji masuk nyampein hadis an Dasman. Enggak sampai haddatsana. Kalau haddatsana dutut ya. Atau sami'tu aku dengar, enggak juga kan? Tapi dari Dasman. Uang mangiwa, dia kalau dapan, lo nyating dah kan? Enam. Senah wala relay shooting, kayak buktinya kan? Enam. Jadi orang mengira dia langsung dengar, padahal tidak langsung dengar. Ini namanya tadlis. Dia tidak bohong. Memang itu dari saya, tapi tidak langsung dari saya. Nah itu oleh para ulama hadis termasuk aib dalam periwayatan. Harus disebutkan siapa sumbernya. Sebab kalau tidak jelas sumbernya, bisa saja sumber tadi tidak thiqah. Walaupun uang thiqah. Nah, thiqah. Ganjol itu tadlis. Nah, jadi Qatadah termasuk ulama yang banyak melakukan itu. Karena sanadnya sangat banyak. Beliau adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perputaran sanad hadis. Masih ingat lah atau masih lupa? Nah, ingat lah. Itu apa lah tu apa? Allah kan? Nah, siapa tu? Madinah, Masya Allah. Masya Allah. Moga. Banyak Abu Ishaq ada Tamar tadi. Abu Ishaq kalau siapa no? Abu Ishaq Lahoi ini. As-Sabi'i. Masya Allah tu. Al-A'mash. Ayo. Masya Allah. Kau tak ada ya? Kau tak ada lah sudah sampai kah?
Lah. Kata ada Ibn Doa Ahmad Sedusi tu. Cik dah. Sang dah. Sudah tadi. Saya sebut nama Dayan. Terkanang tu. Enggak nama Dayan. No ya. Yahya bin. Enggak. Yahya ibn Alayyur tu, Masya Allah. Kembali supermi tu. Masya Allah. Kemat ben mat kembali supermi tu, Masya Allah. Apa? Itu Masya Allah. Makasih tu. Itu sudah menggembirakan kami. Jazakallah khair. Iya mahal kan ni. Tak sedih panam. Jazakallah khairan. Jadi Qatadah termasuk salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad. Jadi beliau kadang-kadang melakukan itu tadlis. Dia melakukan tadlis. Allah musta'an. Tapi Syu'bah sangat anti dengan tadlis. Sehingga beliau mengatakan la an akharra minas sama' ahabbu ilayya min an udallis. Saya jatuh dari langit tu ke bumi itu lebih ringan bagi saya daripada melakukan tadlis. Sebab beliau mengatakan at-tadlisu akhul kadzib. Tadlis itu insana aja. Insana aja dutanya. Walaupun tak duta tapi insana duta. Ini kalau insana aja duta tabu je nama kan. Ya makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj sangat anti dengan itu sehingga gurunya Qatadah ini juga suatu pelajaran penting bagi kita. Bila guru ada kelemahan di suatu hal, jangan dianggap lemah dalam segala hal. Ini pelajaran berharga. Syu'bah ini paling dahsyat dalam meneliti hadis. Ya, tetapi dia kelemahan kelemahan Qatadah yang suka tadlis tidak membuat dia meninggalkan Imam Qatadah. Ini kadang awak kan tak boleh salah ke nak guru dah. Ya kan ya? Sekali nampak minum kini ya. Lah, jadi untuk je mukanya lagi minumnya. Sekalinya kan tak tampak. Tapi tak tampak. Tak sengaja tak tampak tu masuk asli. Kenapa? Tak tampak kira. Jadi pahamnya kan dengan makan goreng kadang kan nan siko lah mau gang melado siko mau gang tak bakwan kan asibo sidakan ada replik kita ambil tersewai kan tak mungkin iko goreng bakwan termasuk iko baru datang tapi itu nampak ada sekali ajan tu ilmu dia tak dia amal ilmu sekali ada tak ada punya sekali itu subhanallah. Padahal masalah itu masih diperselisihkan ulama antara makruh atau haram. Ya, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tapi tidak isyaratnya, tidak bisa lah nampaknya, tidak ada lah nampak pacacan, tidak ada dia amal ilmu dia. Makanya ada dulu kawan dari awak aja yang pokat asli orang Kuansing kan. Pergi umrah, sengaja peneliti dan sebulan. Iya, sebab sebelum bangkit, apa nyanyi awak hati-hati jangan dokek-dokek dasmannya. Bos Madinah jangan dokek-dokek das. Apa sebab? Bahaya pada setan lainnya. Kadang tersubuhatnya. Subhanallah. Sampai situ, dah tinggal di hotel lah. Teleponan dia, Ustaz, bisa tak tolongnya? Apa ya kan? Dan nak tinggal rumah ustaznya. Tak apa je lah, tinggallah rumah. Dah habis orang kesan-kesan main telawak kesan. Jadi tinggal rumah bang. Pergi sama dan ke mana? Pergi ngaji je ke masjid dan bojo. Pergi ke Masjid Nabawi dan bojo. Pergi belanja ke pasar pun babu. Pergi makan tentu babu. Sebulan. Sudah itu kan pergi lah Nabi pisah kan. Kau tak mau je ustaznya. Sengaja. Nombor ustaz dia mana? Apa itu ya kan? Dan nak nengok langsung. Iya Ustaz, contoh setannya. Kapan dia orang nak leti dan buku kemarin. Nah, jadi alhamdulillah
Alhamdulillah, kasan namanya nyabut itu contoh setan kasan. Anda boleh sebilang. Itu guru antum. Beliau mungkin karena belum numpang juga sebulan di rumah. Nanti kalau beliau umroh, pesan ke beliau untuk nelpon saya, teliti pula dua bulan nanti. Ya, tidur di rumah ana, pergi pergi umroh dengan saya, pergi PNOB aja. Kado kan ditobe kemana? Ikut dan PNOB, sudah itu insyaallah sudah itu botandu dia. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, awak nak habis masa orangnya buat bahaya kasan hado kasan. Nawu. Nah, sampai gini ada je leh. Ada je leh. Astagfirullahalazim. Dan apa jarang leh bang. Temu lah puado lah. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Kata ada an khilas yani khilas al-Basri bi kasril kha seperti kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Tahzibul Asma' wal Lughat, dalam juga syarah Sahih Muslim ini, an Abi Rafi, dari Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang dulu jadi utusan ketika Rasulullah melamar Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, yaitu bibinya Abdullah bin Abbas. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Nah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Lau ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah." Andainya kalian tahu, atau dalam lafaz lain, andainya mereka tahu. Ya sama juga, kalian berarti sahabat. Atau andainya mereka tahu juga maksudnya juga kaum muslimin, ma fi as-saffil muqaddam, apa yang disiapkan oleh Allah atau apa keutamaan yang terdapat pada saf atau sabda depan. Lakanat qur'ah, pasti mereka akan berundi. Pasti akan mereka undi siapa yang berhak untuk sholat di saf pertama, kedua dan seterusnya. Kan ya? Kalau nonton bola, sak bezo ndak yang tribun depan dengan tribun belakang? Bezo. Dan bertanya kok bang, apa nama masuk itu masalah? Nengok-nengok tang jauh tu ini nam. Bezo bang. Nam batuk dengan tak batuk. Bezo. Amu juga beli ni. Apa sebab? Sebab ada keutamaan di saf pertama. Joleh sifat kan ya? Joleh kan? Nah, kemudian kau basating awak nampak. Kan ya pak? Sebab tangga tu pergi ke Jakarta tangga. Ya Ustaz Ridha orang pulau kan. Dia di Padang tinggal. Dia duduk samping, Ustaz si kok duduk dah nampak kena sating tu Ustaz ni. Lain nampak selain suruhnya ni. Nah, jawab kalau nampak sating, nyawa kan minta izin kan? Minta izin kat lembaga apa? Kalau nampak sating sanang nak kia bukti fisik kan? Itu dia. Hanya suka nyuduk. Suka nyuduk. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi kalau tahu mereka apa yang di saf depan, pasti mereka akan berundi. Ile kenawu kan. Ile kenawu katnya. Macam itu ke awak? Siapa nak dapat? Tahu enggak tukang karcis dapat kan? Nah, siapa nak dapat? Sekian. Nomor infak nomor dia kan? Kan dia tak boleh jual karcis mau saji tapi infak boleh kan? Iya, siapa sab pertama acu nak sab berapa? Sab kedua 50,000 nya. Sab pertama 300 nya. Subhanallah. Ile kan awak ah. Pasti dah dang pengoban mulut ke mulut. Wei jangan solat masjid raya lu mahim bayunya. Bayu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena apa? Karena tidak kita ketahui betapa besarnya manfaat dan fadilat di saf pertama. Andai kalian tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan
akan berundi untuk mendapatkannya. Nya bila tentu apa bang? Isu. Lah nampak ya buatnya asyik de apa dik sakit ni dah dapat. Apa dik sakit ni dapat. Tu Hasan awak tiap masuk cai sapan yang belakang. Kan ya? Sedangkan nya sambo masuk sa Honda dak kau mainnya. Kan ada guys sa Honda dak kamu sajinya. Tapi nan seorang laju ke depan, nan seorang laju ke belakang. So dah ada rekaman suruh CCTV di akhirat tu. Kan kalian sama, kalian musajid lainnya. Orang mana duduk di dia dapat tak ada tiang nanya. Akhirnya pergi ke belakang. Makanya kalau di Sitan tu ada juga dibuat dia orang tu di sepertama ka tempat pasando. Kau kalau dibuat acak jo. Nak lewat orang duduk ke musajid apa? So paling depan. Oleh khususnya nan tua. Pahamnya dah? Di masjid-masjid yang bukan Masjidil Haram tak mungkin, masjid-masjid yang ada apa? Masjid-masjid umum yang ada di kompleks-kompleks itu di pertama tu ada tempat pasando. Konye dari ndak kapan koi lah pakai busa noro. Bagi busa. Ancak jadi usulkan dua. Ya, khususnya nan sepanjang kaki pinggang. Biasanya pasando situ. Itu kalau macam tu dah depan duduk ni. Apa depan? Ada tempat pasando. Khutbah, orang dia kan bisa sambil terlolok gitu. Khususnya untuk Ramadan sampai itikaf itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, kemudian bisa sekaligus juga jadi sutroh bagi yang salat sunat. Perlu fikir dah. Ya, usulkan ke pengurus. Jadi pertama ada apa namanya tempat pasando. Ni kau kan tak tahu kisah kau kan? Buat sih kau baris itu lah. Kau tak tentu contoh model sok dan tunjuk. Tapi bayu. Ndak. Kalau ilmu ndak ada. Nah, tapi kalau dia tekong buat sok itu dah betong boleh. Berapa meter kan? Kan ya? Kaum muslimin dan muslimat, azan atau kita azan dulu?
Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimah rahimanillahu iyyakum. Kemudian qala al-Imam Muslim wa qala Ibnu Harb, berkata Ibnu Harb, yakni Muhammad ibn Harb al-Wasiti an-Nasyai tadi yang tersebut di sana sebelumnya. Karena guru Imam Muslim dalam hadis ini dua orang, yaitu Ibrahim ibn Dinar At-Tammar al-Baghdadi tadi dengan Muhammad ibn Harb al-Wasiti. Nah, lafaz Muhammad ibn Harb al-Wasiti, dia mengatakan waqala Ibnu Harb as-sarful awwal ma kanat illa qur'ah, yani law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-sarfil awwal ma kanat illa qur'ah. Maknanya sama. Kalau seandainya mereka tahu bahwasanya ada keutamaan yang besar di saf pertama, pasti mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini menunjukkan keutamaan saf di depan. Yang kedua juga terkandung hukum boleh melakukan undian, tapi bukan undian judi ya, undian untuk sesuatu menentukan pilihan. Berarti Nabi SAW kalau beliau hendak pergi berangkat musafir atau pergi berjihad fisabilillah, kalau dia ngajak keluarganya karena ramai mereka akhirnya diundi. Nak pay sodo nak mungkin dah. Memboloinya jelas nak jadi jihad. Jelas ya? Makanya dibawa salah satu untuk diikut sertakan. Beza dengan pergi haji bersodor Apa dia bersodor Pertama nak tak bantar. Awak nak bersodor bawa dua lah berkalau apa lagi. Bahasa Milan Yang kedua, mereka Nabi SAW hajinya hanya satu kali, sehingga mereka bisa menikmati haji bersama Nabi SAW, sehingga tidak diundi. Kalau pergi berjihad kan berkali-kali Nabi pergi, maka diundilah di antara mereka siapa yang ikut menemani perjalanan Nabi SAW. Ini berarti menunjukkan bahwa boleh melakukan undian. Misalnya termasuk kok milio gitu kan, milio kan ada undian loh, iya dah, milih apa? Milih hadiah ya kan, tapi bukan hadiah judi, tidak. Nah, ya, atau milih giliran misalnya, ada perlombaan giliran, giliran tampil, lomba live streaming misalnya, siapa yang tampil pertama misalnya, itu boleh diundi. Apa dia diundi? Nya pertama gege oleh sih, ya kan, nang kedua ketiga boleh. Kadang lagak normalnya kalau yang pertama tampil, makanya orang kalau dua sudah Allah aculah lalunya ya kan. Kalau kan bokojo kan jadi itu jawab acu dahulu, tapi kalau makan Allah musta'an. Makanya ada bahasa anekdotnya, awak kalau makan bahanda nak laju
Kalau makan nak nomor 1. Hati bos suo kojo nanci dulu. Itu dah alur kini labio loleng. Ada alurnya kayak ini labio loleng. Itu di kalangan mahasiswa atau katakan lalu. Jadi kalau gak juga nya, kalau bawa anda ya tiada laju. Mau makan nak nomor 1. Tapi bawa kojo nanti dahulu. Asal kalau dulu bawa ngaji asal dulu. Nya mahasiswa kalau dia libur pulang kampung. Wah kecian kan kena nolong amak kaladang kosan dah. Kosan pe nambah lolo. Nah, sebagian mungkin ya. Sedangkan orang lain kan karek pada Sabtu Ahad tu kan mengaji mahasiswa tu kan. Ada kajian ini dan itu. Kedaurah ini dan itu. Nah kalau hawa siko kan dok ke rumah, odong pun pulang. Tu tanya apa buat rumah tangganya? Ndak apa ya, rumahnya duduk aja dia. Kalau kami dulu yang pulang ya Selasa sore tu. Selasa sore tu lah banyak makan pagi, makan siang je makan malam. Iya, memang nasi baca dulu tiba rumah tu. Bersingkong tudung kan. Kalau le bosun dia mah. Ndak ajan lo ditilan kan. Apa makan jurung? Iya, pernah tak kecoh tiba rumah. Dapat tilan dia, udah kan. Dibuang kulit ni, masak sampai ada ni. Jadi ya, litang mana? Iya tu nya. Akhir makan lah nya. Iya. Tu ikan apa kah? Ikan sungai doang nya. Ada dia, tu lama malah nya dah habis. Lebih saya masuk ikan dua le. Lamanya nya le. Itu tilan dong nya. So langsung tanti sudah jadi nah. Sampailah tilon kanyang lah di rem toga ada Allah musta'an. Dia sampai kini tilan tak mau masuk orang. Ya tapi kalau kicua mungkin kita kicuanya kan. Jadi kalau nak bedain kicua ikan sungai kan tadi list tadi mah ikan sungainya. Ya. Dia tidak ada tutor makan sungai. Kalau sabu dia ikan apa lelan ya kan. Ya dia duto. Ya ndak ikan sungai dong nya. Awak nanya ikan sungai dah ragu le kan. Sangko pula ikan apa tadi? Ikan lelan tu ada semacam. Alhamdulillah. Tak surah maaf. Baik, jadi boleh Quran boleh melakukan cabut undian dalam hal-hal tertentu. Nah, sebab kan ada miripnya dengan judi kan. Supaya itu maka dibolehkan melakukan hal-hal yang disyariatkan, tidak dilarang secara mutlak. Baik, yang terakhir dalam bab ini qala rahimahullah taala haddatsana Zuhair ibn Harb. Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i thiqatun hafiz lahu musannafat. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami hadis ini Jarir, yaitu Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi. Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi an Suhail, dari Suhail itu Suhail bin Abi Salih. Nama an abihi, dari bapaknya yaitu Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, yaitu dikenal dengan As-Samman Az-Zayyat karena beliau adalah importir minyak samin dan minyak zaitun dari Irak ke Madinah. Jadi di samping beliau juga ulama besar, juga orang kaya besar. Jadi Masya Allah tabarakallah dikenal dengan As-Samman Az-Zayyat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ikhtilaf banyak, tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Kisahnya ma'ruf, kisah Islamnya emaknya, dan terkenal paling berbakti pada ibundanya. Sampai-sampai Nabi mendoakan tidak seorang pun yang mencintai Abi Hurairah kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci Abi Hurairah kecuali munafik. Makanya kalau tampak kendangau dek tuan-tuan, huang citong-citong Abu Hurairah ndak elok, maka
sabuknya munafik. Karena Nabi yang mengatakan, siapa yang mencintai Abu Hurairah mukmin, siapa membencinya munafik. Jelas ya. Ya kalau ada buku terbaca macam itu, lain cerita contoh ke Abu Hurairah tutup copek, ikaw orang munafik kan. Siapa paling banyak membenci Abu Hurairah? Contoh orang Syiah Rafidhah. Apa sebab riwayat Abu Hurairah kan banyak mematahkan argumen logika mereka. Karena hadis-hadisnya paling banyak. Siapa yang suka membenci Abu Hurairah? Orang liberal. Sebab akan banyak mematahkan logika-logika sakit mereka. Ya, untuk orang Islam, amun mau hadis Nabi daripada logika. Logika tidak sehat itu. Ini banyak logika orang tidak sehat nak. Logika sakit. Kan ya? Jelas, jadi buka lah. Kalau buka contoh lah, moro, tidak sudah malam guna. Tapi banyak logika-logika yang tidak logis yang mereka kemukakan, ya, ya dah. Contoh lah, panjang dulu je. Kalau tidak lengkap sabui ke salah faham ke kan? Sama-sama faham lah. InsyaAllah atau coming so, apa cara soal? Coming soon. Sabui lah. Nah, salah baca, okay. Nah, taib. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sab laki-laki terbaik paling depan, dan sab yang paling buruk paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruk atau sebaik-baik sab wanita itu paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah paling depan. Ini tentu saja maknanya karena semakin dekat ke belakang semakin dekat ke perempuan. Wanita semakin ke depan semakin dekat dengan laki-laki. Nah, kalaulah di masjid diberi jarak seperti ini, apalagi di luar masjid. Makanya ketika ada bangku-bangku tapi jalan ndak tok berdua dua tino jantan kuno dah. Tok sampai istirahat menamponek berjalan. Iya tak ama-ama aja ya tang di tang langgang, tu tang langgangnya. Tang paso. Lah banyak lupa ban. Tang langgang, tang paso. Ya. Itu boneknya mbogale situ, duduk situ. Tu jadi buat dia pemerintah ndak tok menyepi di malam hari. Kalau salah buat. Ya, anak bujang jana jadi. Babu lo kalam sekene. Jadi awak minta juga pemerintah ditorang tompek tu. Ya, ditorang tompek tu. Jen tompeknya kalamnya kalau terang temaram dia ancak sodo nampak. Kan iya? Kalau yang apa istilahnya? Kalau lupa istilah apa nomor terang apa? Remang-remang, tentu dah bang. Nah, tadi sabun. Kalau remang-remang tu hancak nampak sodo. Kan ya? Makanya buat torang-torang, tak kena hancak je nampak. Ini setan tu suka kenan remang. Makanya kalau subuhat tu rata-rata remang. Ada bau nelo tapi tersimpan bau ndak elok dalam. Itu dia. Makanya jen kek dokek, tompek-tompek yang remang. Nah, kalau ada dokek-dokek diingatkan bersama supaya negeri serambah Mekah ini tidak dapat bala. Ya, sama-sama ingatkan kita. Sama-sama ingatkan. Malam Ahmad termasuk dapat tugas malam memang ya. Mana kalian suami istri ndak pacar pak nya kan malam maknya bu ini kan pacarnya. Akhirnya jangan boleh apa kalian pulang. Banjaklah pulang. Ya kan? Walaupun cara nak awak mantau salah juga. Kita bahasanya je mantau le nyenyo japu itu masalahnya. Makanya kalau ada anak awak jelap japu doang. Katanya pak boleh buat apa ane simu angyong ni gitu ya. Surat izin menjabui. Kalau ada sim ben, kalau alun jen. Kan ya
Ya baik akibat sudah itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di masjid saja Nabi mengatur jangan sampai dalam salat. Tapi awak ada loh kadang dalam salat berjaraknya. Setelah salat baca ampun dia. Memang subhanallah. Ha? Mana enggak godang fitnahnya dalam salat atau setelah salat. Itu juga di sinilah perlu kita mengaji ilmu dan mengamalkannya. Sebab tidak tahu tersesat kita. Tahu tapi tidak mau tahu juga tersesat kita. Sebagian besar tentu tahu, cuma tidak mau tahu. Lah contoh itulah zamannya. Makanya kita ditundukkan dengan tuntutan zaman. Harusnya zaman yang harus menyesuaikan dengan yang ilmu tadi. Ya walaupun tidak sekaligus, tapi minimal ada ansuh. Ada ansuh. Wallahu musta'an. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian bila perempuan salat di tempat khusus perempuan, apakah saf terbaiknya paling belakang atau paling depan? Ya paling depan. Karena mudarat atau illat hukumnya sudah tidak ada lagi. Illat hukumnya tidak ada lagi. Makanya berlakulah saf pertama tetap pada asalnya paling utama. Tapi bila bercampur, maksudnya bila di masjid itu ada laki-laki dan ada perempuan, maka yang laki-laki terbaik paling depan, perempuan paling baik paling belakang. Kalau tidak, maka perempuan tetap sama hukumnya dengan laki-laki. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Itu apa tu? Iya. Susunan berhadis. Ada lupa lah tu orang. Coba ulang lagi ya. Nam pasti nampak tu pasti tu. Nah tu sudah tu. Enggak tolak di belakang tu. Nah, nyapu dek nak urut warna dah tu. Hah? Nampak aja lah, nampak dah. Nampak aja lah ya. Abu Bakar fil jannah. Tak apa, semua kat catatan nama tu. Nah. Sa'ad dulu setelah Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman ibn Auf. Nah, dan apa urutan kini dan tu orang? Dia tu tanya orang so gugup dah nak. Nah. Nah. Apa? Beri nomor HP tu, mungkin lewat HP je lah. Nah, yang diurut oleh para ulama adalah yang ompek dunia tu. Yang lain tu tidak masuk dalam apa namanya istilahnya. Tapi perlu dia tatuk cakap mah. Nah, itu perlu mah. Ada tu. Bocong kini tu kini kada tu. Apa segini? Dia tu ya. Nah, yang ada riwayat lah tu ya di hadisnya. Tadi lah kan tadi tu. Al-asyaratul mubasysyirin bil jannah. Apa? Ya Zubair bin Awam ada. Naknya Datuk nak berurutan ni. Datuk nak berurutan, tak ada masalah nantun uang madah. Itu ya? Iya kan? Tayyib. Pertama Abu Bakar. 8. Ulang lah tu, ulang kaji je kau. Setelah itu Umar. Setelah itu Utsman. Setelah itu Ali. Setelah itu Talha. Setelah itu Zubair. Bawa tu dah tu orang. Dia tu.
Nah, iyalah. Iya ngakuran tuh nah. Talha bin Ubaidillah kan, sudah itu Zubair bin Awam, sudah itu Abdurrahman bin Auf, sudah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah itu Sa'id ibn Zaid bin Khattab, sudah itu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Culang tuh, harus hafal gini, kalau enggak coba tonyong lihat. Nah, alah sudah nampak do nanam aja. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Taib. Iko di riwayat Tirmizi, beko kalau wali ke fadailu sahabat lah lain lah ususunan. Kan dia hafal sodo? Oh, itu dahulunya. Jadi ada takdim wa akhirnya, ada yang mendahulukan Sa'ad, ada yang mendahulukan Abdurrahman, ada yang mendahulukan Talha. Itu amu tuh hafal sodo dan kin. Enggak. Iya. Itu banyak riwayat tu apa ya? Ala ci'ala. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Syakarallahu lakum. Masya Allah. Memang pertanyaan beliau tajam-tajam. Hati-hati. Jazakallah khair. Dan selama itu nama hafal nomor aja, hafalnya tu. Kalau Ustaz minta riwayat dia. Suatu ahli hadis buat gini dah. Iya. Iya betul topiknya. Alhamdulillah, luar biasa. Mencintai para sahabat tuh adalah tanda iman. Itu ya, tanda iman. Dan paling afdal di antara mereka al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Baik, barakallahu fikum. Jadi ketika membahas masalah siapa sahabat paling utama, mereka mengurutnya ceneko tuh. Ya, imam yang 4. Tapi tidak Abu Hanifah maksudnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selepas itu mereka menyebutkan wa baqiyatul asyarah. Paham tuh ya? Baqiyatul asyarah, selebihnya atau apa istilahnya? Sisa dari yang 10 tadi. 10 yang diberi kabar masuk surga. Jadi mereka tidak lagi membandingkannya. Tapi kalau yang 4 diurut, Abu Bakar paling utama, setelah itu Umar, setelah Utsman, setelah itu Ali. Tapi yang selain itu baqiyatul asyarah. Jadi makanya takajud dan Ustaz. Datuk menanyong siapa urutannya? Datuk ya. Kabin Datuk kan nanyong macam itu, nabal apa itu? Iya memang ada. Iya. Kabin nabal lalunya. Nah, ini tidak boleh riwayat pakai makna tu. Tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Bolehnya kan? Sang tadi Syekh Muslimnya dia berbeza lapas. Kan tak apa juga? Kan nampak lah baca habis, nampak gelaran dokter hadis dan dia tu 4. Tak apa urutannya. Terima kasih tu ya. Jazakallahu khairan. Syakarallahu lakum wa narakumullah khair. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.